Om Swastiastu. Halo peserta didik. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari seni tradisional Bali, yaitu tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring merupakan tari maskot Kota Denpasar yang dimana berfungsi sebagai tarian penyambutan yang terinspirasi dari bunga jempiring, yang dimana di dalamnya terdapat simbol-simbol seperti kelembutan, keanggunan, dan juga kesucian. Dalam video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menggali lebih dalam lagi mengenai sejarah, iringan tabuh, ragam gerak, tata rias, serta tata busana. Setelah menonton video ini, peserta didik diharapkan tidak hanya mampu memahami aspek teoritisnya, tapi juga dapat mengapresiasi nilai estetika dan budaya dari tari Sekar Jempiring. Mari kita saksikan bersama tari Sekar Jempiring. Ya, silakan. Om Swastiastu. Terima kasih sebelumnya atas kepercayaannya, undangannya. Nama Ibu, nama panggilan Dayu Ani, nama lengkap Ida Ayu Wayan Arya Satyani. Nah, Ibu bekerja di sini sebagai dosen pengajar di Prodi Tari. Kemudian proses berkesenian ya, Dek ya. Proses berkesenian, Ibu dikondisikan sama lingkungan, jadi dikondisikan sama kedua orang tua untuk menggeluti dunia seni. Seni apa saja, seni gerak, seni tari, sedikit juga belajar rupa, seni kerawitan juga, musik. Jadi Ibu pertama kali belajar menggambel itu gender. Kemudian kalau menari, Ibu malah sepertinya Ibu terlambat belajar menari, kelas 4 SD baru sungguh-sungguh belajar menari. Jadi guru pertama Ibu ya orang tua, kedua orang tua, Bapak Mekendang, kemudian Ibu mengajari Ibu tari kekebiaran waktu itu. Tari Trunajaya, itu tari pertama yang Ibu kenal. Nah, setelah itu Ibu bertemu dengan Ibu Arini, Alit Arini, maestro kita. Ya, bertemu dengan beliau, kemudian beliau di mana belajar menari, ayo bergabung di Sanggar Warini. Kemudian Ibu beruntung sekali bisa belajar langsung kepada beliau. Nah, kemudian seiring waktu, dari sana dia bertumbuh. Ibu menggeluti dunia seni tari sampai sekarang, koreografi ya. Jadi pertama kali Ibu ini tari Sekar Jempiring kan tari maskot Kodia Denpasar ya, Kota Denpasar. Nah, ketika itu inisiatornya, penggagasnya ketua tim penggerak PKK Kota Denpasar, jadi Ibu Bintang Kuspoyoge. Jadi beliau di akhir tahun 2024 beliau mampir ke rumah, kemudian menyampaikan, Dayuani bisa bantu saya enggak untuk menciptakan tari maskot sebagai persembahan untuk masyarakat Kota Denpasar. Karena kan beliau waktu itu mengangkat bunga jempiring sebagai maskot. Nah, jadi dari bunga jempiring ini kemudian diterjemahkan, diekspresikan dalam bentuk tari, dalam bentuk lagu, dalam bentuk tari, musik, ya, dalam bentuk lagu juga gitu. Nah, di situ Bu Bintang dalam bentuk ekspresi tarinya, Deoni saya minta tolong untuk membuat tariannya. Itu di akhir Desember. Nah, beliau kan kalau itu di masa peralihan Pak Puspoyoge, masa peralihan jabatan beliau. Jadi antara akhir 2004 ke 2025. Jadi ya kalau nanti terpilih lagi, tapi kalau tidak terpilih lagi supaya ada kenang-kenangan buat masyarakat Kota Denpasar. Nah, di situ berangkat dari inspirasi Sekar Jempiring, kemudian kami cuma dapat waktu 2 minggu waktu itu untuk proses kreatifnya, 2 minggu untuk menggarap tarinya, dan waktu itu Ibu ingat itu masih bersamaan dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Jadi di antara itu kami berlatih karena waktunya mepet akhir Desember. Kemudian setelah Desember kemudian itu di ini Kota Denpasar kan punya pini sepuh. Kita punya pini sepuh, punya seniman-seniman maestro tari, pini sepuh tari kan di sana. Kemudian kami ngadungang di Banjarkehen tempat musiknya. Nah, di sana diundangkan para senior untuk melihat ini tari karena akan menjadi maskot nantinya, jadi tari penyambutan. Nah, idenya memang tari penyambutan. Dilihat sama beliau, kemudian ada revisi sedikit, ada penyederhanaan. Lalu kemudian setelah itu launching pertamanya ketika ulang tahun Kota Denpasar tanggal berapa ya? Ulang tahun 28 ya? Tanggal berapa?
27 27 Februari di lapangan itu di Catuspate. Ya, jadi sana dia di launching pertama kali. Inspirasi geraknya, oke. Karena kan ini temanya tentang bunga ya, bunga kan banyak. Jadi kalau ibu waktu itu pelajari karakter bunganya dulu. Jadi kebetulan waktu itu entah pulang dari perjalanan di mana, ibu sedang hujan lebat, jadi melihat sedang duduk kemudian melihat bagaimana bunga jempiring itu diterpa hujan. Jadi dia berbeda dengan bunga-bunga yang lain yang meronce-ronce, yang manis, yang melambai-lambai gitu. Bunga jempiring itu dia kokoh, itu dari karakter itu. Kemudian ibu yang teringat, ini kan kalau mencipta kita biasanya terkait sama pengalaman estetis, apa yang dekat dengan kita. Jadi kebetulan ibu mengenal tari dari Pegambuhan, jadi pernah lihat, pernah mempelajarinya juga. Jadi ada style galuh, ibu jatuh hati pada style gerak itu, Gamuh pada ngaji, pegaluhannya. Jadi dia memang karakternya tidak seperti Plegongan, tapi dia memang kaku, sebagaimana ibu melihat ini ya, melihat bunga itu. Jadi gesturnya yang kaku, yang lurus, tapi dia lemuh, kelembutan ada di sana, keagungan ada di sana, ketegasan ada di sana, tapi dia feminisnya juga ada begitu. Jadi itu prinsipnya kalau menurut ibu ya, jadi prinsipnya dia ngutang igel fase ketika teknik sudah melampaui, keterampilan teknik sudah melampaui, lalu kemudian tarian itu diluruh, ngutang kan membuang tarian itu, tinggal jiwanya saja. Jadi kenapa gerakan gesturnya itu lebih banyak luruh ke bawah begitu, luruh. Jadi bukan ngagem yang seperti sebagaimana Plegongan gitu. Penciptanya, oke, gini. Yang langgeng itu kan perubahan itu terus. Nah, tugas ibu kan mencipta. Koreografer siapapun biasanya setelah dia mencipta, ketika itu kan bukan jadi hak milik ibu, itu dipindahkan ke Kota Denpasar untuk masyarakat. Nah, ketika sampai di masyarakat dia akan ada inovasi. Itu bagian dari kreativitas. Jadi ibu enggak masalah itu. Jadi mereka merasa berterima, mereka merasa memiliki. Cuman ada bagian-bagian tertentu yang substansi, misalnya yang supaya tidak terlalu jauh dari apa maksudnya gitu. Jadi dari substansinya gitu, dari pokoknya lah, pokok geraknya, ciri khasnya, karakternya, itu aja. Misalnya kalau konsep ngutang igel kemudian beralih dia menjadi yang misalnya Plegongan atau apa, berarti kan dia sudah berbeda. Karena kan kalau melihat inspirasinya kan ketika melihat karakter bunga itu berbeda dengan bunga-bunga yang lain. Jadi kenapa pilih, kan semuanya ada riwayatnya begitu. Jadi tapi kalau perkembangan itu kan itu hal yang terus bergulir. Itu juga salah satu bentuk keberterimaan masyarakat terhadap tarian itu kan begitu. Yang penting tidak melenceng jauh gitu. Ya, memang atas permintaan penggagasnya itu jumlahnya 5. Mungkin kalau dilihat di kelopak bunga jempiring mungkin jumlahnya ibu tidak ngecek. Coba dicek, kalau nggak salah itu jumlahnya 6 ya. 6 atau 5, tapi ini dikaitkan karena sebagai tari penyambutan, sebagai tari tari maskot, kemudian ada kaitannya dengan ideologi, dengan Pancasila dan lain sebagainya. Jadi Bu Bintang mengarahkan ke sana. Di samping secara estetika ya, komposisi ganjil kan selalu lebih ini ya untuk menata pola lantai dan lain sebagainya. Kalau rumit yang pertama itu ini prosesnya kan karena mendadak kan, jadi ketika awal sekali itu pemilihan penarinya tidak dapat ibu yang sama rata, tubuhnya sama, tingginya sama. Nah, ibu tidak ingin maksudnya dominasi beberapa orang saja terus-terusan di depan. Nah, untuk membangun sirkulasi itulah yang membentuk dia pola lantainya, sirkulasinya lumayan rumit. Tapi seiring waktu yang sekarang sudah disederhanakan, kalau ibu lihat sudah semakin menyederhana kan ya, gitu. Sudah? Oke, okay. Agam pokok tari Sekar Jempiring. Tangan kiri berada di samping kiri, tepat di bawah susu. Tangan kanan lurus diagonal ke bawah, posisi badan tegap. Nyirikcik, gerakan yang menggambarkan pergerakan cepat dan dinamis.
Kipe merupakan gerakan bola mata yang fokus pada satu titik depan ketika kepala menoleh ke kanan atau ke kiri. Agem kanan. Agem kanan yaitu posisi telapak tangan kanan sejajar dengan mata dan telapak kiri sejajar dengan susu. Kemudian, telapak kaki kiri bagian tumit berada di depan kaki kanan, sejajar dengan jari kaki kanan. Lalu badan direbahkan ke samping kanan. Ulap-ulap. Ulap-ulap adalah interpretasi dari gerakan melihat sesuatu dari kejauhan. Ngangget adalah gerakan miles diikuti dengan tangan mengarah ke atas dan ke bawah yang diikuti dengan dagu. Meserot. Gerakan meserot ini biasanya dilakukan dengan posisi kaki penari ditekuk yang dikenal sebagai posisi agam. Nyambir atau mengambil sampur. Gerakan mengambil dan memainkan selendang tari yang dikenakan oleh penari untuk digunakan sebagai properti utama dalam tarian. Milpil. Gerakan kaki melangkah di tempat secara bergantian dan cepat. Agem kiri. Agem kiri merupakan kebalikan dari agem kanan, di mana telapak tangan kiri sejajar dengan mata dan telapak tangan kanan sejajar dengan susu. Lalu tumit kaki kanan sejajar dengan jari kaki kiri dan badan direbahkan ke kiri. Rebah. Dalam tari Bali, gerak rebah merujuk pada posisi atau sikap tubuh yang rendah atau merendahkan diri. Metimpuh. Sikap duduk yang dilakukan dengan bertumpu pada lutut dan punggung kaki secara bersamaan dan diikuti dengan kedua tangan dicakupkan. Miles kiri. Gerakan menggeser tumit kiri dari sikap tapak sirang pada menjadi sejajar dengan ibu jari, yang dimana tumit diangkat dan jari kaki nyelekenting. Miles kanan. Gerakan menggeser tumit kanan dari sikap tapak sirang pada menjadi sejajar dengan ibu jari. Nyakup bawa. Gerakan tangan seperti sedang mencakup kedua tangan dan jari kuncup. Nelik merupakan gerakan mata yang melotot, di mana kedua mata dibuka lebar dan kedua alis diangkat ke atas dengan pandangan fokus pada satu titik. Seledet merupakan gerakan menggerakkan bola mata ke kanan atau ke kiri, diawali dengan ekspresi nelik atau mata melotot, lalu diikuti dengan gerakan leher yang patah-patah atau ngotag sesuai dengan arah seledet. Senyum. Ekspresi melalui cahaya muka dan mimik wajah yang halus, yang dimana biasanya tidak menunjukkan gigi untuk menghayati karakter tokoh. Selanjutnya, kita masuk pada bagian tata rias dari tari Sekar Jempiring. Pertama-tama, bersihkan wajah menggunakan tisu basah dan pastikan seluruh wajah sudah bersih. Kemudian, semprotkan setting spray pada wajah guna agar make up lebih tahan lama dan ratakan pada seluruh wajah. Pada bagian dasar, gunakan foundation Crayola nomor 4W dan ratakan pada seluruh wajah. Penggunaan foundation Crayola pada make up tari Bali
menjadikan make up lebih menempel kuat dan mampu menyeimbangkan warna kulit. Selanjutnya, kita gunakan bedak dasar Viva nomor 05 dengan warna yang sedikit merah muda karena membuat wajah penari lebih terkesan netral. Bagian-bagian penting seperti bawah mata, smile line, atau garis bibir agar terlebih dahulu ditimpa menggunakan bedak dasar. Setelah itu, ratakan pada bagian wajah lainnya. Tahapan selanjutnya, gunakan lem bulu mata pada bagian alis dengan mengikuti arah pertumbuhannya. Pastikan kedua alis tertempel baik dari lem bulu mata. Gunakan minyak tanco sebagai eyeshadow base untuk memperkuat menempelnya eyeshadow dari penari. Penggunaan minyak tanco juga mengikuti bentuk mata dari tiap penari. Setelah itu, kita masuk pada bagian pembuatan eyeshadow tari Bali. Dimulai dengan mengambil eyeshadow kuning yang diaplikasikan pada bagian ujung alis. Selanjutnya menggunakan eyeshadow berwarna merah yang dimana pengaplikasiannya pada bagian ujung depan mata ke atas. Gunakan eyeshadow biru pada bagian kelopak mata. Tahapan selanjutnya, gunakan eyeliner mermaid berwarna hitam untuk pembuatan alis pada make up tari Bali. Cara pengaplikasiannya adalah dari arah depan membentuk sedikit melengkung hingga bagian ujung alis. Kemudian, aplikasikan kembali dari tengah hingga bertemu dengan ujung eyeliner lainnya. Agar alis tidak terlalu terkesan tegas, pada bagian depan ambil kuas kecil untuk membaur alis dengan menggunakan pidih. Pada pemasangan bulu mata, aplikasikan terlebih dahulu lem bulu mata pada bagian eyeliner atas. Jika sudah setengah kering, tempelkan bulu mata pada bagian yang sudah terkena lem. Setelah penggunaan bulu mata, kita masuk pada pemakaian blush on atau merah pipi yang berfungsi untuk mempertegas bentuk tulang pipi. Aplikasikan bedak putih Van Bo pada bagian hidung guna mempertegas bentuk dari hidung penari. Aplikasikan highlighter Hojo pada bagian-bagian tertentu pada wajah seperti pipi, dagu, dan juga atas bibir. Pada bagian tengah antara kedua alis, gunakan cat akrilik berwarna putih untuk membuat gecek. Pada akhir dari make up tari Bali, aplikasikan lipstik Wardah nomor 08 untuk membuat bibir lebih segar. Saya bernama Anak Agung Ngurah Anomayun. Saya berdomisili di Denpasar, yaitu di Jalan Veteran nomor 9. Saya sebenarnya dari kecil sudah mulai mengenal terutama yaitu wastra atau kain. Ya, jadi kehidupan kita itu berkecimpung di dalam bidang kain, kemudian di bidang seni lainnya. Itu dari kecil saya banyak sekali melihat sesuatu hal yang bersifat indah, terutama di dalam busana. Baik itu busana, baik aksesoris, baik begitupun dengan bagaimana teknik dari penggunaan kain-kain tersebut. Ya. Kemudian sebenarnya saya adalah tamatan desain grafis sebenarnya. Ya. Tetapi dari desain grafis itu kita bisa membuat sesuatu yang bisa menggabungkan dengan berbagai bidang ilmu yang lainnya. Ya, seperti misalnya fashion. Ya, di sini kita akan mempelajari tentang berbagai macam jenis kain, jenis aksesoris, baik itu warna, bentuk, kemudian struktur dan lain sebagainya, sehingga busana-busana tersebut bisa digunakan sesuai dengan kebutuhan. Nah,
di sini saya banyak sekali membuat sebuah rancangan, yaitu dari kecil sebenarnya kita sudah mulai merancang, itu terutama baik kostum. Yang pertama saya merancang kostum marching band sebenarnya, itu marching band SMA 1 Denpasar, itu pertama kalinya. Kemudian kita juga banyak membuat sketsa, yaitu lukisan-lukisan, ya. Sebenarnya saya suka melukis sebenarnya, dan saya SMP saya sudah mendapat penghargaan nasional untuk melukis, gitu. Nah, kemampuan saya di dalam melukis, di sini saya akan membuat berbagai macam sketsa, ya, baik itu berhubungan dengan karya seni, itu apakah perancangan busana, baik itu motif dan lain sebagainya, begitu halnya dengan aksesoris. Nah, di sini saya mencoba untuk mengembangkan itu ke berbagai macam bidang, terutama di bidang fashion. Nah, kemudian kebetulan waktu itu saya ketemu sama Ibu Bintang Puspayoga untuk bisa membuat sebuah karya busana yang digunakan untuk maskot Kota Denpasar. Jadi seperti itu. Nah, setelah saya mendapatkan informasi bahwa maskot Kota Denpasar itu adalah bunga jempiring. Nah, sebelum saya membuat desain daripada busana tersebut, itu jadi saya harus mempelajari tentang apa sih bunga jempiring tersebut. Nah, kalau kita lihat bunga jempiring tersebut, ya, yang nama latinnya adalah gardena, yaitu itu mempunyai berbentuk bulat dia, yang kurang lebih paling besar ukurannya adalah 10 cm diameternya. Kemudian dia berkelopak, berwarna putih dan berkelopak tebal. Kemudian dia beraroma harum, ya, semerbak. Itu bahkan aroma itu melebihi daripada bunga melati. Nah, di sini mempunyai warna daun yang pekat dan mengkilap. Warna hijaunya itu hijau betul-betul hijau pekat. Nah, kita mempelajari karakter tersebut. Nah, sehingga saya akan menciptakan sebuah busana yang menjadi maskot Kota Denpasar dengan mengambil ide daripada bunga jempiring tersebut. Nah, kalau lihat kita dari putihnya itu. Nah, putih ini adalah melambangkan keabadian, kesucian, dan kebersihan. Ya, jadi seperti bagaimana kita bisa merefleksikan daripada kelopak-kelopak bunga jempiring itu sehingga kita bisa buat dalam bentuk busana tari maskot tersebut. Begitu halnya dengan warna hijau. Ya, warna hijau ini pada daun terutama itu merupakan dasar daripada tumbuhan tersebut. Nah, di sini adalah simbol kekuatan atau kesuburan. Nah, pada putik sarinya itu terdapat warna kuning. Ya, warna kuning ini adalah simbol keceriaan. Nah, ini akan saya jadikan sebagai focal point atau sebuah daya tarik di dalam rancangan tersebut. Ide penciptaan dulu. Ya. Nah, dari kita ketahui dari warna-warna yang ada pada bunga jempiring itu, saya berusaha menciptakan busana. Ya, kita lihat daripada hiasan kepala. Nah, di sini di dalam menciptakan ini, karena ini adalah tari maskot, jadi saya tidak akan membuat sesuatu yang sangat berat dan sangat rumit. Karena setiap tari maskot ini secara terus-menerus akan digunakan. Ya, sehingga saya tidak membuat sesuatu yang menyusahkan daripada penari tersebut. Nah, tetapi di sini akan saya membuat sesuatu yang hidup. Ya, dan mempunyai ciri khas yang beda dengan tarian yang lainnya. Nah, terutama pada hiasan kepala. Di sini saya mengambil bentuk asimetris hiasan kepala tersebut berupa empak-empak yang berbentuk setengah lingkaran yang dibuat dari potongan kerang atau potongan cukli, ya, berbentuk kelopak yang tersusun asimetris, ya. Dan di sini saya menggunakan bentuk seperti ini untuk memberi kesan tidak membosankan, dan kalau bergerak dia hidup, itu jadi tidak mati dia.
Itu. Nah, komposisi asimetris ini memberi kesan bagaimana gerakan-gerakan tersebut itu di dalam kehidupan manusia itu ada yang namanya ruo binede, bahwa hidup itu tidak simetris. Ya, ada baik dan ada buruk. Di sini konsepnya. Itu. Nah, hiasan kepala ini terdiri dari empak-empak, seperti yang Anda bisa lihat seperti di sini. Ini empak-empaknya. Kemudian bentuk pusungannya adalah ada tagal ngandang. Ya, tagal ngandang itu adalah pusungan Bali sebenarnya yang udah lama sekali, yang kita jarang sekali kita bisa lihat. Ya, kemudian dilengkapi dengan bunga jempiring. Ya, dan dihiasi lengkapnya seperti misalnya hiasan padma pada pusungan, kemudian beberapa bunga semanggi, kemudian ada satu helai bunga puspa lembu, kemudian sama penutup atau tatakan pusungan lagi satu. Nah, kemudian pada leher itu dilengkapi dengan badong, kemudian sepasang subeng pada telinga, kemudian sama gelang tangan. Nah, untuk busananya di sini itu pada bagian bawah atau bagian tapih, yaitu kita menggunakan warna hijau, itu adalah simbol kekokohan, ya, kesuburan seperti yang saya katakan tadi. Kemudian untuk wastranya itu saya menggunakan warna putih sesuai dengan kelopak daripada bunga jempiring tersebut. Nah, bunga ini, warna putih ini kita membuat komposisi, yaitu istilahnya itu kamen wewangsulan. Ada pipilan. Nah, di sini kenapa saya tidak menggunakan kain yang biasa? Karena di sini untuk menari itu adalah kita bergerak. Jadi di sini memudahkan untuk bergerak, dan di sini akan mendapatkan kain-kain tersebut ada draperi atau garis-garis yang menunjang daripada penampilan tersebut sehingga di dalam menari itu menjadi hidup dia. Ya, kemudian dilengkapi dengan angkin, kemudian sama pending, kemudian dengan selendang kuning pada dada sebagai aksen. Nah, di sini bagaimana seorang penari itu yang saya lambangkan dengan keceriaan itu, dengan memainkan selendang itu, seorang penari itu bisa menari dengan lincah dia. Jadi seperti itu. Saya menciptakan tari Sekar Jempiring ini secara struktur seperti yang saya katakan tadi. Dari triangle itu bagian kepala, bagian badan, dan bagian bawah itu tersusun sesuatu yang saya rasa itu sangat sederhana sekali. Ya, jadi dengan tampilan yang sederhana itu Anda atau orang-orang itu atau masyarakat atau adik-adik sekalian bisa menarikan itu dengan cantik. Nah, tetapi perkembangan zaman, ya, segala sesuatu itu bisa dimodifikasi, diperindah, diperbaiki. Ya, jangan memodifikasi sesuatu yang mengurangi nilai atau keindahan daripada hiasan aslinya. Jadi di sini siapa aja bisa memperbaiki, memperindah dan lain sebagainya selama dia tidak merusak struktur aslinya. Itu. Apakah ditambahkan dengan bunganya, ditambahkan dengan payet mungkin yang banyak duit ditambah Swarovski juga bisa. Jadi ini memberikan kesan dia itu mempunyai keindahan yang kalau kena sinar itu akan mengeluarkan sinar, itu bisa aja. Ya, juga baju-bajunya juga dengan kualitas yang lebih bagus misalnya, dengan Prada yang kualitas yang lebih bagus itu bisa aja. Tetapi secara struktur dia tidak boleh berubah. Setelah tutorial atau tata cara penggunaan make up pada tari Sekar Jempiring, selanjutnya kita akan mempelajari pemasangan hairdo dan tata busana dari tari Sekar Jempiring. Pertama-tama, sisir rambut penari terlebih dahulu, kemudian belah bagian tengah rambut penari dan dibagi menjadi dua bagian. Sisa rambut pada bagian belakang akan diikat kuncir satu tinggi. Setelah rambut sudah terikat rapi, rambut tersebut akan digulung atau yang biasa kita sebut pusungan, yang diperkuat menggunakan scrape atau jepit rambut. Agar terlihat lebih rapi lagi, sebaiknya gunakan harnet agar sisa-sisa rambut tidak berantakan. Bagian depan rambut penari yang tadi sudah dibagi menjadi dua, kemudian salah satu rambut disisir hingga rapi
dan digulung ke arah tengah rambut yang dijepit pada bagian belakang. Sisa-sisa rambut yang sudah digulung arahkan kepada bagian rambut yang sudah dipusung. Kemudian, berikan hairspray agar rambut terlihat rapi dan rapikan tata kembali rambut yang sudah diberikan hairspray. Lakukan hal tersebut pada kedua bagian rambut yang telah dibagi tadi. Tahapan selanjutnya adalah pemasangan empak-empak atau gelungan tari sekar jempiring. Pada pemasangan empak-empak cenderung berat pada bagian kanan penari, yang dimana tidak lupa diberi jepit agar tetap kuat. Selanjutnya adalah pemasangan crown, yang dimana bagian yang mengkerucut menghadap bawah, yang diberikan jepit agar tidak lepas. Kemudian, pemasangan sanggul Bali berwarna hitam akan dipakai pada kepala bagian belakang dengan pemasangan yang simetris antara kanan dan kiri. Tidak lupa pula diberikan cucuk agar sanggul Bali merekat dengan kuat. Selanjutnya ada puspa lembu atau yang biasa kita sebut dengan bunga semanggi, ditempatkan pada bagian belakang di tengah-tengah sanggul. Kemudian ada bunga jempiring putih digunakan pada bagian kiri penari. Adapun aksesoris yang digunakan seperti subeng yang merupakan hiasan pada telinga yang digunakan pada saat menari. Tahapan selanjutnya kita akan mempelajari tata busana dari tari sekar jempiring. Dimulai dari pemasangan tapih berwarna hijau dengan prade berada di belakang. Tidak lupa pula pemasangan tapih ini harus menutupi mata kaki. Setelah pemasangan tapih, ada kamen putih yang dimana pada bagian kanan kamen dipil-pil dan bagian kiri kamen akan berada di tengah terlebih dahulu. Diikuti dengan bagian kanan kamen yang sudah dipil-pil berada pada bagian depannya hingga berada pada bagian kiri penari. Setelah itu, ikat kedua bagian dari kamen putih tersebut. Sisa dari kamen putih akan dibawa ke belakang dan direkatkan menggunakan peniti. Tahapan selanjutnya adalah penggunaan strapless pada penari guna memperkuat ikatan kamen yang telah dipasangkan. Pada tahapan angkin, pemasangan angkin akan disesuaikan dengan bentuk tubuh penari, yang dimana warna hijau prade berada pada bagian tengah. Setelah angkin sudah terpasang rapi, dilanjutkan dengan pemasangan pending, yang dimana aksesoris tepat pada bagian tengah penari. Kemudian pemasangan selendang tari sekar jempiring akan berada pada bagian kanan penari, yang dimana salah satu selendang berukuran panjang dan pendek. Kemudian diikat hingga berbentuk seperti bunga. Kemudian terdapat badong kulit yang diletakkan pada bagian leher penari. Pada tari sekar jempiring pula, terdapat aksesoris lainnya seperti gelang. Berikut adalah seluruh kelengkapan dari tata rias serta tata busana dari tari sekar jempiring. Swastiastu. Ya, perkenalkan, nama Tiang Iketut Suandito, SSN, lahir di Denpasar, 1 April 1970. Saya bertempat tinggal di Jalan Selatri nomor sesuai dengan KTP nomor 36 Denpasar. Terima kasih untuk pengalaman berkesenian. Memang dari sejak Tiang kelas 3 SD ya, 3 SD sudah menekuni seni gamelan. Pada saat itu Tiang masuknya di SD 6 Kesiman. Setelah tamat SD, Tiang melanjutkan ke SMP Negeri 8
Di sana sudah ada gamelan yang perlu kita belajari gitu. Setelah tamat SMP langsung menuju ke SMKI Denpasar pada saat itu. SMKI Denpasar pindah ke Batu Bulan, SMKI Gianyar. Pada saat itu berkesenian saya, naluri berkesenian saya menambah karena ada alat-alat yang perlu dipelajari. Nah, pada saat itu pengalaman berkesenian untuk menggarap sudah dibentuk oleh seorang guru yang namanya Gusti Ngurah Padang, SSK. Setelah ditempa, kita akhirnya tamat tahun 1990. Pada saat itu karena SMKI atau sekolah seni, pada saat itu kita belajar 4 tahun. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Gitu. Setelah itu tidak mengasuh, berhenti karena ijazah saya ditahan di SMKI, saya disuruh mengajar di sana. Tahun 1993 baru dia masuk ke kampus ini. Pada saat itu namanya STSI Denpasar. Tanaman jempiring itu adalah maskotnya Kota Denpasar ya. Dari tanaman itu seorang Bintang Puspoyogo atau Ibu Wali pada saat itu menginspirasikan semua tanaman jempiring itu, baik daun, baik batang, baik bunga, itu dijadikan maskot. Sudah itu seniman pun berlomba-lomba pada saat itu ingin menggarap sesuatu dari pohon jempiring. Terbukti adanya lagu Jempiring Putih yang diciptakan oleh Bapak Ketut Sudiano. Kalau ketriannya caplok terak itu ya, itu ngetrian namanya. Kalau tari iringan jempiring murni dari idenya seorang Bintang Puspoyogo. Beliaulah yang mencetuskan ide itu, membuat suatu iringan tari penyambutan maskotnya Kota Denpasar dengan judul Tari Sekar Jempiring. Pada saat ini ke tahun 2004, Gong Kebiar Dewasa untuk Denpasar diwakili oleh Seke Desa Adat Kesiman. Nah, pada saat ini setelah perlombaan selesai, acara PKB selesai, ditunjuklah tiang untuk membuat iringan tari Sekar Jempiring tersebut. Itu idenya, Ibu Bintang langsung yang menunjuk. Nah, setelah mendapat restu, mendapat izin, mendapat surat penunjukan, tapi pada saat itu surat penunjukan berupa penunjukan langsung, bukan dari hitam di atas putih. Langsung ke rumahnya Ibu Bintang, buatlah lagu Jempiring, tari iringan jempiring. Nah, kemudian Tiang karena merasa diri belum siap pada saat itu, datanglah Tiang ke rumahnya Maestro Karawitan, Empu Karawitan, Bapak Wayan Brato. Mungkin adik-adik semua ini sudah tahu. Pak Brato adalah seniman serba bisa ya, tari, tabuh, vokal, semua bisa. Beliau menciptakan Ramayana, itu modal luar biasa tuh, sentra tari Ramayana tuh. Nah, Tiang ke sana, sampai di sana Tiang bertanya, membuat tari penyambutan Pak, ini cerita ya, tari penyambutan untuk maskotnya Kota Denpasar. Sampai di sana kebetulan di tempatnya Pak Brato ada pohon jempiring yang berbunga mekar satu, yang kuncup satu. Di sanalah Tiang disuruh metik kedua bunga itu. Coba ambil bunga itu, dipetik, teliti ini, kenapa dia bisa kuncup, dan kedua kenapa dia bisa mekar, ada apa di dalamnya. Di sanalah keluar ide-ide untuk membuat tari iringan Sekar Jempiring itu. Nah, malam harinya Tiang langsung membuat, tapi dengan catatan kecil. Tidak sekarang ada laptop, ada aplikasi ya. Pada saat itu tidak ada. Tiang hanya membuat dari notasi biasa, notasi dingdong kita di Bali. Tapi pokok-pokoknya aja.
Nah, pada saat sudah ide-ide itu masuk ke dalam catatan, yang tuangkan ke sekegong yang dipilih, ada itu sekegong Kencana Wiguno, Banjar Tiang sendiri, yang untuk memainkan gending yang akan Tiang tuangkan. Nah, Tiang ingat sekali untuk gendingnya pada saat Nuasen tanggal 8 Agustus kalau salah ya. Nuasen 8 Agustus. Berjalan, akhir Agustus selesailah gending nike. Selesai gending, Tiang tidak bawa ke tari dulu. Tiang bawa ke maestronya Pak Brata dulu. Beliaulah yang mengasah lagi. Nah, setelah itu diasah, ada perbaikan sampai akhir September Tiang serahkan ke tari. Nah, di tari itulah dia kita berdua dengan Bu Dayu. Bu Dayu Arya Satyani, mungkin adik-adik yang pernah diajari. Di sana kita godok. Ini gending ini apa maksudnya? Gending ini apa maksudnya? Gending ini apa maksudnya? Setiap gending Tiang menjelaskan. Setiap fase Tiang menjelaskan, ini gending ini, bentuknya ini. Silahkan buatkan gerak. Masuk ke pengawak, ini maksudnya ini, silahkan buat gerak. Akhir cerita kita sudah sepakat, tinggal menuangkan. Kalau tidak salah kita akhir November kita nuangkan antara tari dan tabuh di Banjar Tiang sendiri. Terbentuklah tari itu. Nah, kemudian terbentuk tari itu, datanglah beberapa konsultan termasuk Ibu Arini, Pak Brata, Pak Komang Asito, Gede Sukrako, Bu Yuliasih. Tahu Dedek Bu Yuliasih? Bekas dosen di sini dia. Dialah yang datang membuat suatu argumen biar pas tari dengan tabuh. Argumen itu kita godok lagi. Sebelum peluncuran tanggal 22 Desember. Hari PKK di depan Pura Jagatnato, di sana dibuatkan panggung. Hari Ibu ya Ibu yang adik-adik ya, hari Ibu 22 Desember kan hari Ibu, merayakan hari Ibu. Di sana dibuatkan panggung untuk peluncuran tari maskot Kota Denpasar. Peluncuran punika yang notabenahnya adalah diselenggarakan oleh BPKK, tetapi yang hadir semua baik para pejabat, baik staf di lingkungan pemerintah Kota Denpasar hadir semua menyaksikan tari ini. Kalau struktur gending kita mengacu kepada triangle yang biasa dipakai oleh seniman-seniman Bali, terutama kita, karena kita mengajarkan kebudayaan kita sendiri. Triangle ada kawitan, yang jelas itu ada pepeson, ada pengawak, ada pengecet. Kawitan dengan pepeson menjadi satu rangkaian dia. Kalau kita pisah-pisahkan ya pepeson, pengawak, pengecet. Yang penting pembaruan itu tidak merusak pokok. Ibarat bangunan ini ya. Ini kan ada pilar-pilar. Pilar-pilar ini yang tidak dirusak gak apa-apa. Misalnya begini, salah satu gending pinalesnya di nong. Nah, itu umpamanya. Kalau memang pinalesnya ke nong, jangan dirubah ke neng. Itu yang salah. Itu namanya pilar. Nggak ada pokok atau argumen pokok yang jangan dirubah. Karena seniman pada dasarnya ingin berkembang ya. Adik-adik nanti pasti mengalami itu. Kalau kita di perjalanan, pasti ada di otak kita, oh rubah itu gede, rubah sana, pasti ada gitu. Tetapi tidak mengurangi arti gending itu sendiri. Karena tari Jempiring, kita melihat arsitektur
pohon jempiring tuh ya. Dan fungsinya luar biasa kalau adik-adik menyelami ya. Pohon jempiring, satu batang pohon jempiring berguna untuk kalau dia berbunga ya. Akarnya sebagai obat. Batangnya juga sebagai obat. Dan kosmetik. Daunnya bisa dipakai, ya bisa dipakai dalaman. Bunganya terang jelas untuk dipersembahkan pada Ida Sang Widi. Dipakai canang, dipakai gebogan, itu kan. Itulah maknanya kenapa jempiring dipakai maskot. Karena dari akar sampai daun sampai bunga berguna untuk kehidupan kita. Niki yang paling vital ya, yang paling menurut yang kesenian itu yang paling harus kita jaga ya. Semua adik-adik yang hadir pada hari ini, yang mengharapkan semua garapan orang, semua garapan seniman kita di dahulu kala ya, mungkin lebih awal dari kita harus menghormati, sebab nilai-nilai kesenian yang terkandung kita belum tentu tahu sepenuhnya ya. Termasuk Sekar Jempiring, mungkin di sini ada tadi Wirayuda, tadi kan dipelajari Wirayuda. Apa sih maksudnya itu? Apa sih maksudnya? Kita harus apa namanya? Mempertahankan ya. Minimal kita harus tahu sedikit Wirayuda adalah Wiro artinya keagungan, Yuda berperang atau kekuatan Wiro. Minimal kita tahu Wirayuda gendengnya tentang prajurit. Sekar Jempiring adalah tari kelembutan untuk menyambut para tamu yang datang untuk menghadiri pesta, baik rapat, baik apapun itu kita harus perlu itu. Nah, harapan yang dari gending yang terdahulu kala sampai sekarang sampai yang akan datang, kita tetap mempertahankan nilai-nilai estetis seni kita di Bali. Harapan itu yang tetap dipertahankan, jaga kelestariannya dalam kita berkesenian. Baiklah, mari kita saksikan penampilan tari Sekar Jempiring oleh mahasiswa PSP kelas 3A angkatan tahun 2024. Selamat menyaksikan.
Demikianlah video pembelajaran tari sekar jempiring yang telah kita pelajari bersama, mulai dari sejarah, iringan, ragam gerak, tata rias, serta tata busananya. Semoga video ini menjadi bermanfaat bagi peserta didik agar mengetahui lebih dalam lagi apa itu tari sekar jempiring. Terima kasih atas perhatiannya peserta didik. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.